Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu, sehat-sehat tidak kurang suatu apapun. Saudara, cara masuk surga menurut umat Kristiani. Saudara dikasihi Tuhan, gagasan atau ajaran tentang cara masuk surga sangat beragam, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Anda bisa masuk surga cukup dengan menjadi orang yang baik, beribadah ke gereja, dan menolong orang lain sesuai kitab suci agama Kristen. Satu-satunya cara masuk surga adalah menerima Yesus sebagai juru selamat dengan menjadi pengikut Tuhan. Pertama-tama pelajari hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan dan ajaran Yesus. Kemudian ucapkan doa singkat untuk berkomitmen menjadi pengikut Yesus seumur hidup. Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama itu memahami makna keselamatan. Percayalah bahwa Yesus adalah putra Allah. Manusia tidak luput dari dosa, saudara. Atau pernah berbuat salah sehingga terpisah dari Allah. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah memerintahkan orang-orang mengorbankan hewan agar dosa mereka diampuni. Tetapi dalam Perjanjian Baru, saudara, mengutus Yesus putranya untuk dibunuh sebagai kurban terbaik supaya semua manusia menerima pengampunan. Jika menerima Yesus, kitab suci juga mengungkapkan bahwa Yesus bangkit dari 3 hari setelah wafat di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, rahmat Allah kepada manusia tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Roma 5 ayat 8 mengungkapkan pengorbanan Yesus untuk para pendosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, pahami bahwa Anda tidak bisa masuk surga kecuali sudah menerima Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut. Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini berarti Anda harus mengabaikan gagasan tentang cara lain masuk surga. Jika belum menjadi pengikut Yesus, hanya ini satu-satunya cara memahami makna pengorbanan Yesus dan apa sebabnya kita harus menyembah Dia. Saudara dikasihi Tuhan, sabda Allah dalam kitab suci menjelaskan bahwa manusia tidak cukup baik untuk masuk surga. Tidak cukup baik untuk masuk surga atas usahanya sendiri. Sebab keselamatan bukan sesuatu yang bisa dicapai karena apa yang Anda lakukan. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 tertulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu." Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, mintalah kepada Yesus agar Ia selalu menyertai Anda
dengan mengucapkan doa keselamatan. Saudara belum bisa masuk surga jika hanya mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Putra Allah yang Maha Tinggi untuk menebus dosa umat manusia. Anda harus memutuskan menjadi pengikut Yesus dan memohon pengampunan dosa kepada Allah. Dalam kekristenan, hal ini dikenal dengan istilah mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru. Sejak saat ini, Anda akan menjalani kehidupan baru. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi, Anda tidak bisa masuk surga jika belum mengalami kelahiran baru. Saudara, terimalah pembaptisan sebagai wujud komitmen Anda untuk menerima Yesus. Pembaptisan bukan jaminan masuk surga, tetapi Yesus meminta kepada para pengikutnya agar dibaptis sebagai tanda pada Allah dan orang lain bahwa Anda sudah menjalani pengalaman spiritual yang signifikan. Saat Anda ditenggelamkan dalam air dan diangkat lagi, peristiwa ini menjadi simbol bahwa Yesus sedang membebaskan saudara dari dosa dan membentuk saudara menjadi manusia baru. Perintah ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saudara. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Tuhan untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Fakta bahwa pembaptisan bukan syarat menerima keselamatan disampaikan dalam Injil Lukas 23 ayat 41. Ketika Yesus dibunuh, disalibkan, salah satu penjahat yang ikut disalibkan berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Meskipun ia tidak sempat dibaptis, saudara, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, mengucapkan doa keselamatan. Ucapan doa keselamatan jika Anda siap berkomitmen menjadi pengikut Yesus seumur hidup. Kata-kata dalam doa keselamatan tidak menjamin Anda masuk surga dan tidak ada kalimat baku yang harus diucapkan. Sebab terpenting adalah niat dalam hati umat untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara, karena itu jangan mengucapkan doa keselamatan kalau Anda belum siap menjalani hidup sebagai umat Kristiani, sebagai hidup pengikut Yesus. Sebab doa ini akan sia-sia. Meskipun Anda sekali waktu akan berbuat dosa setelah mengalami kelahiran kembali sebagai umat Tuhan, berjuanglah untuk terus menjadi pribadi yang makin serupa dengan Yesus. Mulailah berdoa, mengakui bahwa Anda orang yang berdosa. Dalam kitab Roma 3 ayat 23 tertulis, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekeras apapun usaha Anda menjadi orang baik, Anda saat tertentu Anda berbuat dosa, saudara. Misalnya, berbohong, bersikap tidak sopan kepada orang tua, atau merasa iri melihat kesuksesan orang lain. Mengaku dosa adalah langkah pertama untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara, sebagai contoh, mulailah berdoa dengan mengatakan, "Tuhan Yesus,
aku sadar bahwa aku berdosa dan tidak sempurna. Meskipun hanya satu dosa kecil, Anda tetap terpisah dari Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 10 tertulis, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kitab Roma 6 ayat 23 menjelaskan hukuman atas dosa dan karunia dari Yesus kepada para pendosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasihi Tuhan, bertobatlah dan mintalah pengampunan dari Allah. Anda tidak berusaha menjadi manusia yang sempurna saat menjadi pengikut Yesus. Godaan untuk berbuat dosa tetap mengintai, dan ada kemungkinan Anda akan menyerah. Inilah sebabnya pengorbanan Yesus yang sangat besar kuasanya. Jika Anda mengikuti Yesus sepenuh hati dan berusaha memperbaiki diri, Ia mengampuni dosa Anda, dosa di masa lalu, dan dosa yang akan datang. Contohnya saudara, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Aku menyesal karena tidak menjalani hidup seperti yang Engkau inginkan. Saudara, bertobat bukan sekedar meminta maaf. Anda harus merasa sungguh-sungguh menyesal dan berusaha menolak dosa. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis bahwa Allah akan mengampuni Anda jika mengaku dosa dan meminta pengampunan. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, sampaikan intensi untuk mengikut Yesus seumur hidup. Setelah pengampunan, sampaikan bahwa Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan, Ia akan menjadi pemimpin kehidupan Anda. Sebagai Juru Selamat, Anda mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah yang mati di Kalpari, disalib untuk menebus dosa umat manusia, dibangkitkan dari yang mati, dan naik ke sorga melalui doa. Anda berjanji dengan sepenuh hati untuk menerapkan ajaran Yesus, menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anda boleh menutup doa dengan berkata, aku mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah, dan aku percaya bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosaku. Yesus, datanglah ke dalam hatiku dan bantulah aku agar makin serupa dengan-Mu. Saudara kasih Tuhan, dalam kitab suci beberapa ayat menjelaskan bahwa doa ini merupakan cara memperoleh keselamatan. Misalnya dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat lain yang menyatakan bahwa langkah ini adalah satu-satunya masuk surga, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, cara masuk surga
menurut agama Kristen. Atau cara masuk surga menurut petunjuk daripada firman Tuhan, petunjuk Alkitab. Saya yakin dan percaya, apabila saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, Tuhan akan ajar, Tuhan akan pimpin, dan Tuhan akan berkarya bagi hidup saudara. Kalau kami sebagai hamba Tuhan hanya dapat berusaha dan sangat terbatas, tapi Tuhan kita Yesus yang tidak terbatas, matanya menjelajah ke seluruh dunia. Saudara dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Berikan hidupmu dan berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Berikan dan serahkan hidupmu, Tuhan yang berkarya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat malam. Demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dalam istirahat Bapak Ibu Saudara dipelihara oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.